11 Januari tahun 1942, Jepang berhasil masuk ke Indonesia lewat Tarakan, Kalimantan Timur. Kala itu Belanda berhasil dipukul mundur oleh Jepang. Pasukan Belanda yang kalah lalu bersedia menyerahkan kekuasaan mereka pada Jepang. Walau penjajahan Jepang di Indonesia terbilang singkat, tapi tak dapat dipungkiri, Jepang menyisakan luka yang sangat perih bagi bangsa kita. Perbudakan seks menjadi simbol kebiadaban imperialisme Jepang di Asia Tenggara kala itu. Mereka menculik para gadis di negara-negara yang mereka duduki dengan iming-iming diberi pekerjaan. Namun ternyata para gadis itu dijadikan budak seks pemuas nafsu tentara Jepang. Ini adalah patung Jugun Ianfu di kota Busan, Korea Selatan. Patung wanita penghibur dibuat oleh para aktivis untuk mengenang wanita Korsel yang menjadi budak seks militer Jepang pada era Perang Dunia II. Dan akibat patung itu, di tahun 2017, Jepang pun menarik sementara duta besarnya untuk Korea Selatan. Pemerintah Jepang juga menunda perundingan tingkat tinggi antar kedua negara tersebut. Indonesia juga tak luput dari kejahatan tentara Jepang. Saat Jepang berhasil menduduki Indonesia, mereka merekrut para wanita untuk dijadikan budak seks. Ini adalah rumah bordil yang sekarang dinamakan Gedung Papak. Gedung Papak ini berada di Kabupaten Grobongan, Jawa Tengah. Dulu, para korban perbudakan seks dikurung dalam gedung ini. Mereka mengalami kekerasan seksual yang menyisakan trauma seumur hidup mereka. Perang memang sudah usai, tapi luka masa lalu tetap menganga bagi bangsa kita. Terutama soal perbudakan seksual yang dilakukan oleh tentara Jepang kala itu. Dan untuk mengenang kembali kejadian tragis itu, kali ini Mbah mau cerita tentang budak seks yang berhasil membunuh jenderal Jepang. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Yang bernama Ratna dan Dewi. Saat itu Ratna berumur 20 tahun, sedangkan adiknya Dewi masih berumur 15 tahun. Mereka hanya tinggal bersama ibunya yang bernama Bu Sumi di sebuah rumah gubuk. Sementara bapak mereka sudah dikirim oleh tentara Jepang ke Banten Selatan untuk dijadikan romusa atau pekerja paksa. Semenjak tentara Jepang berkeliaran di kampung mereka, Dewi dan Ratna tidak berani keluar rumah. Setiap hari mereka hanya bersembunyi di dalam rumah. Hanya ibunya saja yang berani ke kebun untuk mencari singkong atau apapun yang sekiranya bisa dimakan. Keadaan masyarakat di kampung Legok Pinang saat itu terbilang sedang krisis lah. Beras jadi langka karena lumbung padi mereka disita oleh tentara Jepang. Mereka mengumpulkan padi itu untuk stok makanan para tentara Jepang selama menginvasi Indonesia. Kembali ke ceritanya Ratna dan Dewi. Mereka berdua itu terbilang cantik ya. Mereka mewarisi kecantikan ibunya. Suatu pagi, seorang ketua kampung bernama Abah Darman mendatangi rumah Bu Sumi. Lelaki itu menawarkan pekerjaan untuk Ratna dan Dewi di kota. Katanya sih mereka akan bekerja di pabrik kain milik tentara Jepang. Darman juga bilang kalau gaji di pabrik itu sangat besar. Tapi Ratna dan Dewi menolak tawaran kerja dari Abah Darman. Mereka tidak mau meninggalkan ibu mereka sendirian di rumah. Soalnya ayah mereka pun sampai sekarang gak ada kabar setelah dibawa oleh tentara Jepang itu. Oh, kalau memang seperti itu ya sudah, gak apa-apa, kata Abah Darman. Dia pun pulang gitu aja. Namun malamnya Abah Darman datang kembali. Kali ini ia ditemani 2 orang tentara Jepang yang membawa senjata laras panjang. Wajah Abah Darman tampak ketakutan. Pipi kanannya membiru seperti habis kena pukulan. Abah Darman pun bilang pada Bu Sumi, "Begini Bu Sumi, saya mau ngasih tahu kalau Ratna dan Dewi diwajibkan untuk kerja di pabrik kain milik tentara Jepang. Jadi malam ini Ratna dan Dewi harus ikut sama tentara Jepang itu." Begitu kata Abah Darman. Dewi saat itu menangis. Dia tidak mau meninggalkan ibunya. Sedangkan Ratna tampak lebih tegar dan bersikap tenang. Dia pun bertanya pada Abah Darman, "Di mana lokasi pabriknya, Pak? Dan berapa lama kami harus kerja di sana?" "Pabriknya ada di Jawa Tengah. Durasi kerja kalian hanya 3 bulan saja. Setelah itu kalian boleh pulang," kata Abah Darman. "Lalu bagaimana kalau kami menolaknya, Bah?" tanya Ratna. Abah Darman pun menjawab, "Kedua tentara di belakangku ini akan membunuh kalian semua. Abah harap kalian berdua tidak menolaknya." Begitu kata Abah Darman. Ratna kembali terdiam. Sementara Dewi tetap menangis sambil memeluk ibunya. Si Ratna sebagai kakak yang lebih dewasa, ia mencoba untuk menenangkan adiknya itu.
Kita terima aja dek pekerjaannya. Kamu jangan takut, ada kakak kok. Begitu kata Ratna. Dewi menggelengkan kepala, dia tetap tidak mau meninggalkan ibunya. Kalau kita tidak mau, nanti mereka bakal bunuh kita dek, pujuk Ratna. Akhirnya Dewi pun berhasil dibujuk. Mereka berdua lalu naik ke atas mobil militer milik tentara Jepang itu. Ibu mereka hanya bisa menangis melihat anaknya dibawa oleh tentara Jepang. Di sepanjang perjalanan, Ratna melihat banyak tentara Jepang yang sedang menjemput para gadis di desanya itu. Ia juga menyaksikan ada keributan di salah satu rumah warga. Tampak bapak dari gadis itu tidak terima anaknya diambil paksa oleh tentara Jepang. Lalu salah satu dari tentara itu menembak si lelaki. Dia pun tewas begitu saja. Setelah tewas, tentara Jepang itu langsung mengambil paksa putrinya. Gadis itu pun dinaikkan ke atas truk militer. Ratna dan Dewi ketakutan menyaksikan penembakan tadi. Malam semakin larut, cuaca semakin dingin. Perjalanan itu terasa lama sekali. Dewi tertidur di pangkuan kakaknya, sedangkan Ratna juga mulai mengantuk. Dia pun terlelap begitu saja. Keesokan paginya, terdengar suara bak mobil truk dibuka. Ratna dibangunkan oleh adiknya. Seorang tentara Jepang berseragam lengkap dan menenteng senapan laras panjang menyuruh para gadis itu turun dari bak truk. Tidak ada yang mengerti bahasa orang Jepang itu. Mereka hanya memahami isyarat tangannya saja. Satu persatu para gadis lugu itu pun turun dari bak mobil. Mereka menggigil kedinginan. Karena hari masih gelap, mungkin baru jam 4 pagi ya. Ratna menoleh ke arah kanan. Di sana dia melihat ada sebuah rumah yang sangat besar. Terdengar sayup-sayup suara erangan wanita dari dalam rumah itu membuat Ratna dan Dewi semakin ketakutan. Ratna bertanya-tanya dalam hatinya, apakah rumah ini adalah pabrik kain? Para gadis itu digiring masuk ke dalam rumah. Jumlah mereka 15 orang termasuk Dewi dan Ratna. Mereka pun berkumpul di ruang tamu. Salah satu tentara Jepang berteriak-teriak memanggil seseorang. Dan dari atas tangga muncullah wanita yang umurnya kisaran 30 tahun. Tapi wanita itu masih tampak cantik. Dia tersenyum pada sekumpulan gadis yang baru datang. Selamat datang putri-putri cantik, begitu sambut si wanita. Di rumah bordil itu, dia biasa dipanggil dengan sebutan madam. Entah siapa nama aslinya. Kalian adalah orang-orang beruntung yang terpilih untuk kerja di rumah ini. Oh iya, panggil saya madam. Lanjut si wanita itu sambil mendekat ke sekumpulan gadis. Apa yang akan kami kerjakan? Ratna memberanikan diri untuk bertanya. Nanti kujelaskan. Sekarang kalian mandi dulu dan ganti pakaian kalian dengan yang baru ya. Madam pun membawa mereka ke kamar mandi. Kamar mandi itu lumayan besar sehingga cukup untuk 5 orang sekaligus. Setelah para pendatang baru itu mandi, Madam langsung memberikan mereka pakaian baru yang bersih dan wangi. Ayo kita ke dapur, kalian pasti lapar kan? Madam sudah siapkan makanan enak untuk kalian. Begitu kata Madam. Para gadis itu pun pergi ke dapur. Di sana ada sebuah meja makan yang cukup besar. Dan di atas meja makan itu sudah ada berbagai macam makanan yang enak-enak. Sebagian dari para gadis itu tergiur pada makanan. Namun sebagian lagi tak nafsu makan. Mereka ingin keluar dari rumah bordil itu. Ratna dan Dewi duduk di meja makan. Sementara itu, Dewi tampak tidak nafsu makan. Dewi masih memperhatikan sekelilingnya dengan raut wajah ketakutan. Kalian jangan khawatir. Selama kalian kerja di rumah bordil ini, Madam akan masak makanan yang enak-enak biar kalian semua sehat, kata Madam. Selesai makan, para pendatang baru itu disuruh ke ruang tamu. Mereka semua dibariskan di sana. Kata Madam, nanti bakal ada tamu yang datang dan semua gadis itu harus bersikap ramah. Madam juga menyuruh mereka untuk selalu tersenyum. Sekitar jam 9 pagi, terdengar suara truk militer berhenti di depan rumah bordil itu. Ada segerombolan lelaki yang berbicara menggunakan bahasa Jepang. Mereka semua membawa senjata api. Baju mereka kotor dan basah oleh keringat. Mereka adalah para tentara Jepang yang habis bertempur di medan peperangan. Perang Asia Timur Raya saat itu belum usai. Mereka datang ke rumah bordil untuk sekedar istirahat dari peperangan yang melelahkan. Ada sekitar 10 tentara yang masuk ke dalam rumah bordil itu. Madam menyambut mereka dengan ramah. Ternyata Madam memang lancar sekali berbahasa Jepang. Entah apa yang dia bicarakan. Tapi Ratna melihat Madam menerima sejumlah uang dari setiap tentara itu.
Salah satu dari tentara mendekati para gadis. Gadis-gadis itu mundur beberapa langkah. Mereka tampak ketakutan. Setelah memperhatikan satu persatu, si tentara itu pun membawa salah satu gadis. Dia langsung membopong gadis itu naik ke lantai 2 dan masuk ke dalam kamar. Si gadis berteriak sambil menangis. Kemudian, para tentara lainnya mengambil satu persatu gadis yang sudah didandani oleh si madam. "Madam, aku mau dibawa kemana?" tanya Ratna dengan wajah ketakutan. "Tenang saja nak, kamu hanya disuruh memijit tentara Jepang yang sedang kelelahan itu," kata madam. Ratna pun dibawa oleh salah satu tentara itu. Dewi menangis memanggil-manggil kakaknya. Untung aja nggak ada tentara yang mau ngebawa si Dewi. Mungkin karena tubuh Dewi yang ceking dan kurus. Dewi lari naik ke lantai 2. Ia menggedor-gedor kamar tempat kakaknya dikurung. Di dalam kamar itu, Ratna tampak ketakutan. Si tentara Jepang menyalakan rokok. Dia duduk di samping Ratna sambil merokok. Tentara itu sempat ngajak Ratna untuk ngobrol. Tapi si Ratna sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dibicarakannya. Setelah rokoknya habis, penderitaan Ratna pun dimulai. Tentara itu mencabik-cabik pakaian Ratna dan dia memaksa Ratna untuk memuaskan nafsunya. Dewi mendengar teriakan kakaknya minta tolong. Dia pun semakin keras menggedor-gedor pintu kamar itu. Dewi pun mendengar teriakan para gadis lainnya yang sedang diperkosa oleh tentara Jepang. 3 jam berlalu, Dewi duduk di depan kamar itu sambil menangis terseduh-seduh. Seorang tentara Jepang keluar sambil terus merokok. Dia menyingkirkan Dewi yang menghalangi jalannya dengan kaki kanan. Ketika pintu kamar itu dibuka, Dewi benar-benar terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kakaknya terkapar, telanjang bulat di atas ranjang. Ada bercak darah di kasur itu. Itu adalah darah keperawanannya Ratna. Dia masih hidup, hanya saja tatapannya kosong. Dewi langsung menutupi tubuh kakaknya dengan selimut. Ia pun memeluk tubuh kakaknya itu. "Kamu gak kenapa-napa?" tanya Ratna sambil mengelus rambut adiknya. Dewi menggelengkan kepala. "Kita harus keluar dari rumah ini, Kak," kata Dewi. "Kita pasti pulang, Dek," kata Ratna singkat. Nada bicaranya sangat lemas. Belum sempat Ratna mengenakan kembali bajunya, terdengar suara langkah sepatu mendekat. Itu tentara Jepang yang baru saja tiba di rumah tersebut. Di depan pintu kamar, 2 tentara Jepang berbadan tinggi besar sudah berdiri di sana. Mereka langsung mengeluarkan Dewi dari kamar itu karena Dewi terbilang kurus dan bertubuh kecil. Tak ada tentara yang mau sama dia. Pintu kamar pun ditutup. Kali ini Ratna tidak berteriak sama sekali. Dia sudah kehabisan tenaga. 2 jam kemudian, kedua tentara itu keluar dari kamar. Dewi masuk kembali ke dalam kamar itu dan mendapati kakaknya terkapar pingsan di atas tempat tidur. Dewi menyelimuti kembali tubuh kakaknya yang telanjang bulat itu. Dia segera menutup pintu kamar lalu menguncinya agar tidak ada lagi tentara yang masuk. Tak lama kemudian terdengar seseorang mengetuk pintu. Itu madam. Dia memanggil Dewi agar keluar dari kamar. "Keluar dulu nak, madam mau bicara," begitu katanya dari luar kamar. Dewi tidak menjawab. Wajahnya ketakutan. Dia tetap berdiam diri di dalam kamar itu. Karena tidak ada jawaban, pintu itu pun ditembak oleh tentara Jepang. Dewi berteriak sambil menangis. Untung saja peluru itu tidak mengenai Dewi dan Ratna. Pintu itu terbuka. Madam pun berlari ke arah Dewi dan Ratna. Ekspresi wajah madam tampak khawatir. Ia takut kalau tembakan tadi mengenai Ratna dan Dewi. "Kalian gak kenapa-napa?" tanya madam. Dewi tidak menjawab. Dia masih memeluk kakaknya yang tak sadarkan diri di atas tempat tidur. Madam berbicara pada 2 orang tentara yang berdiri di sampingnya. Entah apa yang dia bicarakan. Setelah itu kedua tentara keluar dari dalam kamar. "Dia kakakmu?" tanya madam sambil tersenyum. Dewi mengangguk. "Ya sudah, jangan khawatir. Madam akan mengobati kakakmu ya," kata wanita itu. Madam pun keluar dari kamar tersebut. Selang beberapa menit, ia kembali dengan membawa seorang dokter. Itu adalah tentara medis milik Jepang. Dia memang ditugaskan untuk berjaga di rumah bordil. Dokter itu memeriksa keadaan Ratna dan dia berbicara pada madam dalam bahasa Jepang. Setelah itu, dokter keluar dari kamar. "Kakakmu akan baik-baik saja. Besok pasti dia siuman. Kamu boleh tidur di kamar ini bersama kakakmu," ucap madam. "Oh ya, namamu siapa?" tanya madam. "Dewi."
jawab Dewi singkat dengan nada bicara yang lemah. Madam pun keluar dari kamar itu. Dewi menutup pintu. Ia juga menyeret sebuah kursi kayu. Lalu kursi kayu itu diletakkan di belakang pintu. Malam pun tiba. Pintu kamar diketuk kembali. Madam memanggil-manggil Dewi. Dia membawakan makanan untuknya. "Kakakmu sudah siuman?" tanya Madam. Dewi menggelengkan kepala. Dia malah ngomong kayak gini. "Tolong pulangkan kami," kata Dewi. "Tentu, kalian pasti akan pulang. Tapi sekarang waktunya untuk makan," kata Madam sambil tersenyum. Madam meletakkan makanan itu di atas meja. "Nanti kalau kakakmu sudah siuman, tolong suruh dia makan ya," kata Madam. Wanita itu memang murah senyum. Sampai larut malam, Dewi sama sekali tidak menyentuh makanannya. Dia tidak nafsu makan. Yang dia pikirkan sekarang adalah bagaimana caranya keluar dari dalam rumah ini. Saat Dewi sedang melamun, tiba-tiba saja dia mendengar suara perempuan yang menangis di pojokan kamar. Dewi sangat kaget. Dia melihat ada sosok perempuan di sudut kamarnya. Perempuan itu sedang menangis sambil memeluk kedua kakinya. Dewi heran, sejak kapan perempuan itu ada di sana? Perlahan Dewi pun mendekati perempuan itu. "Kamu siapa?" tanya Dewi. Perempuan itu mengangkat wajahnya. Dia tampak cantik walau kedua matanya sembab. Mungkin karena sering menangis ya. "Tolong aku mau pulang," kata perempuan itu. Umurnya kira-kira 17 tahunan. "Sama, aku juga mau pulang," jawab Dewi. Dia jongkok di hadapan perempuan itu. Dan saat Dewi hendak menyentuh pundaknya, wanita itu tiba-tiba hilang. Dewi terkejut bukan main. Dia sampai terpental ke belakang. Nafasnya ngos-ngosan. Dadanya berdetak kencang. Dewi yakin yang tadi itu adalah hantu. Dewi pun naik ke atas ranjang dan memeluk tubuh kakaknya yang masih tidak sadarkan diri. Sebisa mungkin, Dewi mencoba untuk tidur. Keesokan paginya, Ratna siuman. Buru-buru dia mengenakan kembali bajunya, lalu membangunkan adiknya itu. Gak lama kemudian, Madam mengetuk pintu. Tanpa menunggu Dewi untuk membukanya, Madam langsung mendorong pintu itu dan dengan mudah dia bisa masuk ke dalam kamar. Madam menyuruh Dewi dan Ratna untuk segera ke dapur karena sarapan pagi untuk mereka sudah siap. "Ayo kakak temenin makan," kata Ratna. Sebagai kakak, dia selalu bersikap dewasa walau jiwanya benar-benar tersiksa. Ratna sedang cari cara agar bisa keluar dari rumah ini. Langkah pertama yang akan dia lakukan adalah memperhatikan sekeliling rumah juga halamannya. Setelah sarapan, Ratna dan Dewi kembali ke kamarnya. "Kita akan kabur malam ini," begitu kata Ratna pada adiknya. "Nanti malam ikuti saja apa kata kakak ya," ucap Ratna. Tampaknya dia sudah menemukan cara agar bisa keluar dari rumah itu. Tak lama kemudian, Madam mengumpulkan semua penghuni rumah. Para perempuan berbaris di ruang tamu. Wajah mereka pucat. Mereka seperti mayat hidup. Madam menyuruh mereka untuk masuk ke ruang dokter. Dan satu persatu mereka pun disuntik KB agar tidak hamil. Hingga sore tiba, tidak ada satupun tentara Jepang yang berkunjung ke rumah bordil itu. Ratna dan Dewi berdiam diri di kamar mereka. Ratna mulai menyusun rencana untuk melarikan diri. Seharian, dia sudah memperhatikan ruangan rumah termasuk halamannya. Nanti kalau ada tentara Jepang, adek masuk ya ke kolong ranjang, biar kakak tutupin pakai spray. Begitu kata Ratna. Dewi mengangguk. Setelah itu, terdengar suara truk militer milik tentara Jepang. Buru-buru Dewi masuk ke kolong ranjang. Lalu Ratna menutupinya dengan spray. Seorang tentara Jepang masuk ke kamarnya Ratna. Tampak dari lencana yang ia kenakan, tentara itu adalah seorang jenderal. Wajahnya penuh birahi. Dia mendekati Ratna, tapi Ratna tampak tenang. Ratna tersenyum pada tentara Jepang itu. Ia bahkan membukakan baju si jenderal, lalu menutup pintu dan mengganjalnya dengan kursi. Si jenderal Jepang itu tersenyum. Dia senang karena Ratna baik padanya. Ratna menuntun jenderal itu ke atas ranjang. Dan saat si jenderal itu menggerayangi tubuh Ratna, saat itu juga Ratna meraih sebuah pisau yang sudah ia siapkan. Pisau itu ia curi dari dapur tadi pagi. Ratna kemudian menusukkan pisau itu tepat di tenggorokannya si jenderal, sehingga jenderal itu tewas tanpa berteriak sama sekali. Setelah itu, buru-buru Ratna mengeluarkan tali yang ia buat dari untayan kain.
Ternyata seharian Ratna ini ngumpulin kain bekas yang ia curi dari gudang, lalu menyobeknya dan membentuknya menjadi tali. Untung aja nggak ada yang tahu aksi si Ratna. Dewi keluar dari kolong ranjang. Dia kaget melihat mayat si tentara Jepang yang terkapar di atas ranjang. Dengan cepat, Ratna mengikatkan tali itu pada tiang jendela. Kebetulan, kamarnya langsung mengarah ke belakang rumah. Setelah ikatan tali itu kuat, dia menyuruh adiknya terlebih dahulu untuk turun. Dewi pun turun perlahan. Belum ada yang melihat aksi mereka. Dewi akhirnya tiba di halaman belakang rumah. Setelah itu, giliran Ratna yang turun. Ratna melewati beberapa jendela kamar dan sempat melihat para tentara Jepang yang tengah bersenang-senang dengan budak seksnya. Untungnya tidak ada satupun dari mereka yang menyadari aksi si Ratna. Kebetulan rumah bordil itu tidak ada pagarnya. Mereka langsung masuk ke dalam hutan. Ratna tidak tahu kemana mereka harus pergi. Yang penting bagi mereka sekarang adalah menjauh dari rumah biadab itu. Lain halnya yang terjadi di rumah bordil. Madam heran kenapa si jenderal itu lama sekali di dalam kamar. Padahal masih ada 3 tentara lainnya yang mengantri. Madam pun mengetuk pintu kamar Ratna. Namun tidak ada jawaban. Madam mulai curiga. Dia mendorong paksa pintu kamar itu dan betapa terkejutnya saat ia melihat si jenderal itu tewas. Madam berteriak. Para tentara Jepang berhamburan ke kamar Ratna. Mereka panik dan langsung mengambil senjata untuk memburu Ratna dan Dewi. Para tentara itu masuk ke dalam hutan. Mereka yakin kalau Ratna dan Dewi ini lari ke dalam hutan. Mereka juga membawa seekor anjing pelacak yang akan menuntun mereka untuk memburu kakak beradik itu. Sayup-sayup, Ratna dan Dewi mendengar suara anjing menggonggong dari kejauhan. "Ayo dek, lari," kata Ratna pada adiknya. Adiknya itu tampak kelelahan. Suara tembakan terdengar dari kejauhan. Tentara Jepang itu berteriak-teriak. Entah apa yang mereka ucapkan. Mungkin berupa ancaman. Sialnya, saat itu kaki kanan Dewi malah tergelincir. Dia tak sanggup lagi untuk bangkit. Ratna pun terpaksa mengais adiknya itu. Mereka melesatkan beberapa tembakan peringatan, tapi Ratna tidak mau berhenti. Hingga akhirnya Ratna terpojok. Itu adalah jalan buntu. Di hadapannya ada air terjun yang sangat tinggi. Tidak ada jalan lagi untuk lari. Ratna yakin kalau dia dan adiknya ditangkap, para tentara itu pasti akan menyiksa mereka sampai mati. Ratna pun membuat sebuah keputusan yang nekat. Saat itu, Ratna loncat dari atas air terjun. Namun, sesaat sebelum ia loncat, seorang tentara Jepang sempat melesatkan tembakan, entah tembakan itu tepat sasaran atau tidak. Para tentara Jepang itu yakin kalau mereka berdua sudah tewas. Para tentara itu pun tidak lagi mengejar Ratna dan Dewi. Lalu, apa yang terjadi dengan kakak beradik itu? Apakah mereka berdua sudah tewas? Ternyata Ratna masih bertahan hidup. Sungai di dasar air terjun itu cukup dalam dan dia tidak membentur bebatuan. Ratna segera mencari adiknya dan ternyata tubuh adiknya mengambang berlumur darah. Ratna menangis meraih jasad adiknya. Ternyata sebelum jatuh dari atas air terjun, Dewi sempat terkena tembakan tepat di kepalanya. Yang selamat saat itu hanya Ratna. Dia menangis tak karuan di pinggir air terjun. Besoknya ada seorang warga yang menolong perempuan malang itu. Ternyata tak jauh dari air terjun ada sebuah persembunyian warga. Mereka bersembunyi dari tentara Jepang. Dewi dimakamkan di hutan itu. Sementara Ratna dirawat sampai kondisinya membaik. Perang Asia Timur Raya berakhir. Jepang menelan kekalahan telak setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika. Jepang pun menyerah. Mereka juga mundur dari Indonesia. Tak lama setelah itu, Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan untuk Indonesia. Setelah semuanya aman, Ratna pun diantar pulang untuk menjumpai ibunya. Ratna sedih lantaran dia tidak bisa menyelamatkan adiknya. Selesai. Sekian dari Mbah, tunggu kisah lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.